Kayak gitu lah ibaratnya. Kalau kuku aslinya yang mana? Ada banyak dia. Kuku Aslinya yang mana dia? Kuku dia tiba-tiba aslinya di stand up tiba iya sih, itu beda lagi ya. di belakang. Selamat datang di Teras Sharing. Tempat kita sharing apapun. Karena teras kan ya kita sharing apapun gitu seperti biasanya. Dan ini episode yang mantep banget karena ini akhirnya aku punya kesempatan ngobrol lama sama bintang tamu yang ini. Langsung kita panggilkan aja ya biar cepet. Oza Rangkuti, tepuk tangan. Halo Mas Arif. Halo, gimana kabar? Baik. Halo. Emang ada ini kucing sih? Emang ada kucing ya? Nggak apa-apa, Iya. nggak apa-apa. Wah. Aman nggak kayak Panji Pragiwaksono kan? Enggak, saya beda. Musuh saya kan Gen Z bukan kucing kan. Jadi aman lah. Gimana kabar Oza? Baik Mas Arif, thank you udah diundang ke Teras Sharing ini. Ya. Karena ini adalah pertama kalinya aku ngobrol panjang sama Oza. Betul. Gue kalau dulu ke Kosdret paling ngobrolnya sama kayak Emang pernah ya? Pernah. Waktu itu sama Alip pernah gue bikin konten sama Mas Indra waktu itu, tapi nggak tayang akhirnya. Karena? Waktu itu kan ada kayak kendala di channel YouTube-nya gitu lah. Itu YouTube orang Mas. Waktu itu bukan YouTube kita. Bukan YouTube ini ya? Oh yang dulu rame-rame datang ke kosan ya? Pernah juga. Kayaknya ada 2-3 kali deh gue ke sana. Tapi semuanya nggak tayang? Yang konten sekali doang. Sisanya ngapain ya? Lupa juga. Oh, berarti kita intinya adalah ini aku nggak pernah ngobrol lama sama Oza dan banyak hal yang mau kutanyain nih. Iya. Nah yang untuk awal nih ini aneh nggak sih kalau aku tuh ngomong gue lu? Harusnya lu ngedenger dari kuping lu, aku enak ngobrol lu atau gue? Ini orang Jawa ngomong lu gue. Orang Jawa ngomong lu gue biasanya. Menurut lu gimana sih? Menurut gue tergantung di G-nya itu. Kalau kayak bisa kayak, iya kan? Kalau misalnya kayak lo gue, kayak misalnya teman gue sastra kan juga perantau juga Mas. Iya. Tapi dia lo gue-nya tuh udah Jakarta banget gitu. Menurut gue orang Jawa kalau lo bisa lo gue gitu ya nggak apa-apa. Tapi kalau masih kayak lo gue gitu, masih kerasa banget G-nya kayak neken, sebenarnya aku kamu nggak ada salahnya juga gitu. Ibaratnya gitu. Nggak suka sama suka jadinya. Suka sama suka. Kan biasanya kan kalau di sini tuh orang Jawa kalau lu gue itu bingung. Kalau lu gue dikira so asik, sosok di tongkrongan. Kalau aku kamu itu ada rasa kayak kita tuh demen sama orang itu. Iya. Itu nggak serba salah nggak sih? Serba salah. Jadi orang datang nih. Tapi kita juga serba salah juga ke orang Jawa Mas. Kayak dulu pas gue kuliah kayak perantau tuh pakai aku kamu kan. Nah kita balesnya, ya bener tadi kalau aku kamu tuh kayaknya mesra banget. Kalau lo gue kayak, kok gue kayak nggak sopan ya sama perantau ini gitu. Akhirnya kita kayak pakai saya atau kayak pakai nama aja atau enggak ya enggak kita temenin yang perantau. Enggak bercanda ya teman-teman. Kita temenin tapi yang ngobrolnya agak bingung pada waktu itu pas gue kuliah tapi itu Mas. Iya. Berarti aku lu gue atau cocok nggak lu gue? Kayaknya Mas Arif pakai ya, yang nyaman aja lah. Sehari-hari kan aku kamu kan. Gue ngeliat Mas Arif di YouTube juga kan pakai aku kamu biasanya. Oh iya aku kamu sih. Iya. Gak apa-apa ya aku ngomong aku kamu. Iya nggak apa-apa. Nah kalau digituin banget nih. Tapi kalau misalkan nih, misalnya orang Jawa ngomong aku kamu tapi dibalasnya lo gue gitu masalah nggak sebenarnya? Nggak masalah. Nggak masalah sebenarnya kan, paham ya. Cuman kita agak sedikit dikucilkan sih kalau misal ngobrol nih, gimana lu gitu kan. Kalau misal lu gue kayak ada gitunya. Orang sini tuh kayak gitu, ada gitunya. Nah, lu kan brandingnya kan Jaksel banget kan? Iya. Nah, sebenarnya sejaksel apa sih seorang Oza? Sebenarnya gue Jaksel juga kayak itu kan mabok. Mabok sih iya ya. Mungkin kayaknya mabuknya aja. Kayaknya yang sisi Jaksel gue yang beneran di real life sebenarnya cuman peralkoholannya doang aja Mas sebenarnya. Selebihnya enggak? Selebihnya gue kayak bungkus enggak, terus gue sering bercanda broken home tapi itu cuma bercanda doang. Sebenarnya keluarga gue nggak aman-aman aja. Terus gue nggak ada masalah mental asli tapi suka dikira beneran juga gitu-gitu. Oh, iya. Kita minum dulu deh. Biar kelihatan santai. Nah ini aku bawain orang Jawa. Oh ini orang Jawa juga? Orang Jawa, ini orang Gresik. Oh iya. Gitu. Nilai outfitnya. Dari gelangnya sih agak Jawa ya. Karena nggak tahu ya tipis-tipis bunga gitu kayak power balance biasanya kalau di sini kan. Iya. Udah orang Jawa itu orang Jawa tuh. Iya. Sungkannya juga Jawa. Udah nggak apa-apa sungkan aja kan kalau. Nih es, ini aku. Oke, thank you Mas Arif.
Nah, penonton kan beberapa tuh ini Zam, justru di luar Jakarta. Oh gitu, di sini banyak Iya. di Jakarta. Enggak yang penontonku sih. Oh ya di YouTube-nya. Di apa namanya di Instagramku Oh, sama iya. di ituku kan banyak di luar ini. Aku pengen tahu sebenarnya kehidupan Jaksel tuh segimana sih ngebungkus tuh kayak gimana, terus alkohol tuh kayak gimana, terus ada rate alkohol pasti ada dong gitu. Ada rate-rate-nya, mana yang paling kuat, mana dan sebenarnya luas lagi alkohol. Ada yang kayak minuman ini cewek banget gitu, minuman ini lu kayak pemabuk banget gitu-gitu kan. Kalau Yang cewek banget apa? Ya, Biasanya cewek soju itu cewek banget. Soju cewek Gen Z biasanya kalau soju. Oh. Biasanya tequila tuh suka disebut cewek banget, Mas. Gue juga gak tau kenapa. Padahal tequila menurut gue rasanya lumayan Kenceng. kencang. Tapi kalau gue beli tequila kayak lu kayak cewek lu gitu. Lah kenapa gitu ibaratnya kan. Itu gak ngerti tuh. Itu kalau alkohol. Jin yang ku tahu Gin ya, gin juga lumayan Cewek. nggak lumayan netral kalau gin kayaknya gitu. Udah sih, gue juga minuman kayak gitu tuh gue baru ngerasain mungkin beberapa tahun terakhir ini aja. Aslinya gue minumnya kayak intisari, anggur merah gitu-gitu, tongkrongan sebetulnya dulu Mas. Pas gue kuliah iya. Sekarang kan udah beda sekarang. Sekarang tapi gue juga masih kayak, kan ada beberapa tempat yang gue tuh lebih sering minum di tempat yang sepi, nggak ada musik gitu-gitu. Kadang-kadang ada yang bisa kita setel sendiri lagunya. Gue lebih suka yang begitu. Gue udah males yang kayak Introvert berarti. bukan introvert, tapi kayak maksudnya itu juga sama teman-teman juga. Tapi udah males, Mas. Tapi yang kayak nggak ngobrol. ngobrol. Kan biasanya kan ada kalau misalnya dugem atau menikmati alkohol itu ada yang rame, ada yang sepi pengennya gitu kan. Iya. Nah, lu tipe yang apa? Yang sepi sebenarnya. Nggak ada apa Yang namanya? nggak usah ada live music, nggak usah ada DJ-DJ-an, nggak usah ada apa-apaan lah, cuman cukup lagu iPad ke speaker aja itu udah cukup gitu sebenarnya ya kan. Lagunya ini Ari Lesmana gitu. Ari Lesmana, Senja-senja. Raim Laude, Wih. gitu-gitu. Karena kan club yang kayak live music itu juga kita malah nggak ngobrol sama teman kita fokus nonton doang gitu. Di ini di dunia yang penasaran tuh dugem tuh kayak gimana sih dalamnya tuh kan ada klub bar. Iya. Terus, nah ini bedanya apa sih sebenarnya? Nah. Beda klub, beda bar, beda apa namanya? Iya. Kan banyak-banyak nih yuk ke klub, ke bar. Nah itu Iya. apa sih ini? Ini wawasanku orang pendatang ya. Jadi kalau bar tuh sebenarnya yang kayak tadi gue bahas itu bar sebenarnya tuh Mas. Oke. Yang kayak lu duduk nih misalnya bar tuh kayak gini aja ada juga bisa begini doang tapi ini alkohol itu udah bar. Oke. Kalau klub tuh yang memang udah kayak gelap terus banyak Lampunya, laser gitu-gitu itu klub tuh. Holy Wings gue juga nggak tahu itu hitungan apa tapi dulu gue ngerasanya lumayan Klub ya? kayak klub karena ada live musiknya gitu-gitu kan. Itulah bedanya. Klub sama bar. Pengalaman yang pernah lu lihat ketika dugem apa yang parah banget atau yang ini? Karena aku nggak tahu ya. Sejauh ini kayak misalnya datang ke sana itu aku belum pernah punya pengalaman buat ngebungkus. Oke. Kayak pasti kan ada oh ini bisa dibungkus, ini Iya. enggak gitu kan. Secara naluri cowok atau pengalamanmu atau teman-temanmu kan pasti bisa ngelihat kan. Iya. Gue kalau ngebungkus yang gue juga nggak pernah sebenarnya ngebungkus gitu Mas. Maksudnya kayak kalau gue kayak deketin cewek terus clubbing bareng mah pernah. Tapi kalau bungkus yang sejati tuh yang boy lakuin tuh emang lu baru kenal di situ terus lu bawa pulang gitu. Terus besoknya lu udah nggak kenal lagi sama sekali. Dan tidak ada chat apapun. Enggak, itu yang real Jaksel itu yang Satria Mahathir lakukan mungkin selama ini kayak begitu. Dan itu beneran ada nyata Itu gitu. beneran ada, jadi kayak lu datang ke sana, halo sama siapa kesini gitu, lu minum, tau-tau kayak lu udah di Red Doors gitu, secepat itu pulang, proses. Iya, tiba-tiba. Terus kan biasa kan ini pertanyaanku ya. Ini mungkin cerita dari temenmu kan pasti banyak kan. Iya, Karena iya. aku temenku temen Jawa gitu. Jarang melakukan itu Perbungkusan gitu. itu. Perbungkusan Iya, itu. Nah, ini kan dibawa itu pasti ada ngobrol kan. Gak ada langsung pek nggak Ngobrol, ada kan. iya. Apa obrolan pertama kayak Mbak, ayo gitu mah. Iya. Hah? Ya paling cuma Secepat kayak itu. Sendiri aja gitu. Ya, sendiri nih gitu. Oh, sama teman-teman biasanya Sama kan. teman-teman, iya. Lucu deh tatonya gitu kedua. Oh, cari hal kecil yang ada di dirinya. Iya, abis itu langsung kayak mau kamar yang smoking apa nggak usah gitu, langsung cepet aja, langsung. nggak usah lama-lama. Langsung. Karena kadang mungkin cewek juga kayak Nyari, ada yang memberikan nyari. sinyal, misalnya kayak kalau dia pakai tank top doang, terus dia joget di atas meja padahal baru jam 9:30, ya itu dia juga mencari mungkin gitu ya, nggak tahu juga ya. Karena Gitu. Oza juga nggak pernah punya pengalaman itu. Iya, dan teman-teman gue juga nggak terlalu, tapi kan banyak baca-baca atau diceritain temen-temen kayak gimana gitu. Dan kadang kan bungkus juga kadang tuh orang kesannya kayak
jahat banget. Padahal itu kan sama-sama mau menurut gue nggak ada salahnya dong ya kan. Cewek juga boleh ngebungkus cowok gitu. Ya ada aja kalau dia ngajak ngomong duluan kan. Apalagi zaman sekarang kayak nggak ada salahnya kalau cewek duluan yang kayak sama siapa bang kesini, berarti gitu. Itulah kalau tentang bungkus membungkus ya. Berarti untuk ngebungkus nih Oza nggak jago nih sebenarnya. Saya nggak jago dan kalau misalkan ya. Emang nggak di situ ya. Kalau misal datang ke klub memang tujuannya memang nggak situ di temen atau sama di minumnya. Mungkin kalau dulu kayak clubbing terus kayak ketemu cewek ngobrol di klubnya mah pernah, tapi nggak sampai gue bawa pulang gitu kayak nggak, sekalipun kayak nggak ada yang kayak gitu yang bungkus beneran. Cuman gara-gara gue sering bercanda itu jadi dikira kayak gue ini kayak tukang bungkus banget gitu ibaratnya. Bener fuckboy banget, jaksel banget gitu ya. Tapi lu ngelihat itu cuman dari postingan terus jadi apa kontenmu atau observasi datang nanyain orang-orang yang kayak boy ini gimana sih? Berarti kan tiap bikin konten kan kayak misal bikin podcast kesel aja nih. Berarti kan harus ada research dulu kita. Nah itu hanya research by searching, datang nyoba atau ngelakuin atau tanya ke ini. Biasanya sih kayak pertama kita ngeliat di sosmed ya, Twitter, TikTok gitu-gitu. Tapi ketika kita datang ke sana juga ya kerasa gitu kayak oh ini nih yang gue lihat nih kayak ada yang circle kayak gimana, ada yang kayak gimana, ada yang udah agak dewasa om-om gitu ada kan. Ada juga yang kayak anak-anak masih sekolah yang kayak bajunya rapi-rapi tapi kayak lu beli bir sama french fries doang satu gitu kan. Itu yang kita lu mau bungkus siapa? Lu bungkus french fries lu aja patungan gitu kan kayak. Bener. Mending Bajawa gue bilang kalau gitu. Kalau emang gak punya duit situ aja. Iya, nggak usah maksain Holy Wing gitu kan. Maksudnya lu masih sekolah dan wajar gitu. Betul. Dan karena satu botol tuh mahal. Mahal. Kayak kemarin aku ke satu botol 3 juta. Kemana? Ada Itu di Senayan. Oh iya, satu botol 3 juta. 3 juta. Langsung ini keringet dingin. 3 juta ada. Ya 3 juta loh ini gimana nasib UMR Jogja gitu-gitu kan. Iya benar. Ngelihat aktivitas orang-orang ini nih gimana gitu. Nah, itu dulu kekagumanku. Dulu tuh ada tren yang kayak jadi abis ini gue lupa ya masih di Instagram kalau nggak salah. Abis party tuh dia nge-share foto bill-nya ke PT tapi bill-nya itu di-share di story untuk kayak lihat nih kita party semalam nih semahal ini gitu. Sebenarnya itu close friend biasanya, tapi kayak nyebar-nyebar gitu. Kalau kita lihat harga-harga bill-bill mereka kayak kata siapa Gen Z susah beli rumah gitu kan. Kalau ini Iya benar. Itu yang bikin bingung tuh gue kayak gila party lu lumayan seharga DP Innova nih gitu ibaratnya kan. Dan Gen Z kenapa bisa ke situ ya? Iya, itu kan, dia sih. Dia kan kerja juga sosial segitu, media, pasti kan di sosmed gitu kan, terus kecil, tapi bisa ngebuka botol. Nah itu PT-PT-nya gimana ini? Iya. Bisa pasti kan ada yang ngebayar, ada yang inisiatif, ada yang pengumpul duitnya, gitu-gitu kan. Itu sih, emang gue juga nggak tahu ya, karena pas gue seumur Gen Z juga, gue minum segitu juga nggak kuat gitu. Kayak, bisa ya? Nah kayak dulu kan gue UMR kan, UMR dulu 4 juta pas gue masih ngantor. Kalau dari 3 juta masuk gue sebulan 1 juta doang dong tinggal buat hidup kan ibaratnya nggak mungkin juga. Iya, kemarin tuh aku ini. Tapi Gen Z sekarang kayak sering ke Bali, ke Singapura bahkan dan minumnya juga di klub-klub entahlah duitnya. Dari mana ya? Dari mana Gen Z? Gak mungkin dari Gadun, gak mungkin. Nggak mungkin, gue nggak bilang aneh-aneh, gue nggak bilang kayak gitu ya kan. Gue nggak bilang kayak lu ke Singapura itu dibayarin ya, gue nggak bilang gitu. Tapi intinya ada lah momen-momen kayak gitu kan. Entahlah, karena kan gak cuma Gen Z yang tapi kalau Gen Z yang cowok mungkin memang agak jarang ya. Iya. Rata-rata cewek ya? Rata-rata cewek. Dan kemarin aku dapat fakta di itu memang cewek-cewek diundangin agar datang terus si tempat-tempat lain apa meja-meja lain tuh buka botol semuanya. Iya. Gitu. Gitu caranya gitu. Iya, ada yang di DM sama kadang invitation kan kadang kan Gen Z tuh merasa spesial kayak nanti gue diundang nih ke nih padahal itu kan broadcast message aja sebetulnya gitu kan. Nah terus dia datang lah ke situ gitu, itu sih. Itu alasan banyak cewek tuh. Itu alasan banyak cewek bisa buka botol mahal-mahal di situ. Nah kan ini namamu kan naik di podcast Kesel aja bener gak sih? Pertama ya. Sebelumnya ketika di stand up belum tuh kayaknya. Belum. Karena menurutku stand upmu tuh jahat sebenarnya Za. Iya di off air ya. Iya jahat banget itu makanya susah banget kayaknya entah aku pernah ngomong atau Api pernah ngomong ya kayak lu itu susah banget kalau nggak dikenal. Susah diterima komedi kayak gini gitu kan. Betul. Iya. Terus akhirnya ada podcast Kesel aja. Dan lu kayak kesel banget sama Gen Z. Emang sebenci itu sama Gen Z. Makin kesini sih jadi ke arah sana ya, jadi ke arah Gen Z gitu. Tapi kalau tadi yang stand up jahat itu sebenarnya gara-gara ya komunitas juga Mas. Karena kayak awalnya apa? Berarti kan ada
kita stand up kan dari apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Nah, referensimu apa? Karena kalau aku kan gerak-gerak aja nih kayak. Iya. Gak usah susah-susah gitu. Iya. Referensimu apa? Kayaknya karena gue di Ketawa deh, comedy club deh kayaknya awalnya. Jadi kayak Kumpul sama gue kan barengan gue tuh Rais, Ilham, Sukrat, yang mungkin juga orang mungkin ngeliatnya kan Rais juga sekarang mungkin terlihat kayak baik hati ya kalau di luar. Tapi kan aslinya tuh juga Sukrat gitu kan kayak Ilham dulu kayak anjir harus sekejam ini ya, kayak gue ngeliat Rais sama Ilham nge-MC hampir setiap hari dulu Mas. Gue tuh ngeliat mereka berdua nge-MC tuh hampir tiap hari, hampir 7 hari seminggu dan kayak nge-briefing penontonnya begini. Gue bilang oh kayaknya emang mesti agak kejam dikit deh untuk kayak, maksudnya tunjukin aja sisi lo yang sebenarnya gitu. Tapi memang, gue juga kayak sama lo apa pengen bilang kayak susah kalau lo tadi belum ada yang tahu lo ada exposure dulu kan. Makanya dari podcast lah kita ngejarnya. Dari sana kan FYP terus tuh. Podcast Kesel aja, terus nama Oza naik banget tuh. Iya. Nah, aslinya yang kayak gini atau yang kayak di podcast Kesel aja secara ininya, atau punya kepribadian ganda, atau kayak kuku tuh kuku tuh aneh tau, kuku tuh nggak digambar kayak gitu, ngobrol serius. Ada beberapa kuku di dunia ini. Ada beberapa kuku. Lu kayak gitu nggak? Gue juga mungkin ada beberapa tapi gue nggak setimpang kuku ya. Kalau kuku kan itu udah acting lah Mas. Itu acting atau memang ada dirinya yang lain tuh gitu ada sisi itu ya. Iya, lu ada sisi itu nggak, ada bener-bener ini lu ngapain sih ini ada gitu kan? Ada, tapi itu juga dilebih-lebihkan di podcast aja karena kayaknya nggak mungkin ada kalau kita mau asli banget. Maksudnya kalau orang asli kayak kuku sehari-hari mah udah dipukulin warga dari 2000 berapa kan? Gue pun juga gitu. Kan dia hampir dipukulin juga waktu minta digambar awal-awal. Iya benar. Kan? Dan sampai akhirnya ditiru banyak orang sekarang, keren tuh. Iya. Makanya gue juga pas dulu konten Jaksel awal itu memang sengaja gue munculin kan, jadi kan yang gue tayangkan tuh adalah kayak bro Jaksel tuh nyebelin, itu yang gue tayangkan. Jadi gue actingnya harus kayak hiperbola dari nyebelin. Nah, orang malah ngiranya itu gue yang asli gitu. Jadi kayak kru syuting kayak, oh ternyata Mas aslinya nggak kayak di TikTok kayak Haji Bolot juga nggak tuli aslinya. Gue bilang tolong dong. Ajis Gagap juga ngobrol tuh lurus, kata gue gitu. Nah itu yang kayak gue kadang kayak suka sebel juga Mas. Iya. Berarti aslinya itu acting aja tuh, itu yang acting. Di podcast acting. Kan, itu kan di TikTok, itu kan scripted kan. Kayak gitu lah ibaratnya. Kalau kuku aslinya yang mana? Ada banyak dia. Kuku aslinya yang mana dia? Kuku dia tiba-tiba aslinya di stand up tiba-tiba di belakang. Gue ngiranya yang itu, kalau kuku yang di belakang gue pikir asli. Yang dia main handphone, terus kayak ngobrol sama dia kan agak susah dan cenderung topik serius gitu. Betul. Serius kayak jarang kayak bercanda off air sama kuku tuh. Kayak beda misalnya kayak sastra gitu, atau kayak misalnya di The Red kayak Yono gitu, kayak off air aja dia udah bercanda kadang gitu kan. Kalau kuku kayak kayak lempeng aja gitu. Menurut gue aslinya kuku yang itu. Yang jelas bukan yang diminta digambar, nggak mungkin yang itu kuku yang asli. Karena digambar setiap hari sama orang ya. Siapa yang mau berteman sama kalau ada orang aslinya kayak begitu ya ibaratnya kan. Gitu sih. Berarti podcast Kesel aja cuman acting aja. Hiperbola dari suatu sisi. Tapi keresahannya beneran tebel di situ nggak? Keresahannya beneran tebel sih di situ sih. Gen Z itu sebenarnya lumayan serius juga keresahannya. Kayak gitu ya kan. Terutama kalau kayak di sosmed ya, Twitter, TikTok gitu-gitu ya itu keresahan asli, tapi nggak sebenci itu banget yang benar-benar Gen Z nggak gitu-gitu banget juga sebetulnya. Karena secara ini Oza tebel banget, secara emosi tebel banget secara di podcast Kesel aja. Tapi di stand up, di ini kan agak lemes tuh. Iya, agak lemes. Secara ini ya, cuman verbal-verbalnya aja kan yang tapi secara pembawanya nggak kayak di ini. Apa memang dibedain? Sebenarnya dulu karena kayak ngerasa nggak pede aja Mas untuk delivery di stand up seneken itu gitu. Seneken di podcast. Iya, karena podcast kita nge-take di rumah, gitu kadang muka gue nggak kelihatan, gue isi kartun kan, jadi mau menjerit-jerit juga pede. Tapi kalau di stand up tuh kayaknya masih mungkin suatu hari harus dicoba. Tapi sekarang sih masih belum ya, masih nyaman dengan kayak ya udah verbal aja. Santai. Mungkin karena dulu kayak di Ketawa juga partner gue Sukraj, gue ngerasa kayak kita setipe gitu dulu. Kita verbal doang mainnya, ya kan. Jadi nggak ya podcast ya cuman gitu doang ya, apa namanya, acting lah di situ ya. Itu hiperbola lah ibaratnya kalau di podcast. Enggak, karena kalau nonton Oza stand up santai sebenarnya, jauh banget dari podcastnya. Iya kalau di off air ya. Iya di off air. Kalau pernah aku nonton yang panjang tuh di stand up sih kemarin. Iya sekitar 11 menitan 12 menitan ya. Mual nggak tuh situ? Mual banget itu Mas. Di akhir-akhir.
Itu salah satu momen terdeg-degan dalam hidup kayaknya stand up fest kayaknya dibanding yang lainnya. Karena memang kayaknya acara lain apapun gak semenegangkan itu ya. Gue juga pas di belakang tuh kayak, wah ini sedeg-degan ini Kacau ya stand up fest ya. Yang gak deg-degan cuma Frimawan kayaknya di situ dah. Iya, karena dia udah pede banget. Dia santai banget dia. Dia tuh tipe orang yang pede dengan apa yang dibawakan sama yang ditulis. Iya. Kalau ditulis dia nggak pede, nah itu dia nggak pede tuh gitu. Iya. Tapi kalau udah pede waktu penulisan dia ngebawain juga enak gitu. Mas Arif dari 3 juga sama gue kan ya. Dia 3 juga, Day 3 cuman juga. sore kan. aku. Tapi dalam juga kan. Dalam. Itu mulus banget sih stand up fest tuh dibanding acara lain. Ya itu ini tuh gara-gara itu aku setelah itu sekali stand up, abis itu udah nggak stand up lagi tuh. Semenjak stand up fest itu? Iya stand up fest, karena aku takut sebenarnya sekarang. Karena itu stand up tuh nagihnya tuh parah banget kan. Iya. Nah itu kuhindarin sekarang nonton open mic. Oh terus gitu. Nulis aja karena Lagi ngurangin malah iya, ya. karena aku udah punya beberapa materi yang mau kutulis gitu. Kalau udah kutulis duluan tapi aku nggak tahu mau bikin apa itu enggak. Kayak merasa sayang gitu Iya, ya. sayang banget. Iya sih. Nah, lu kan ini kan jalurnya kan awal dari stand up kan? Iya. Dan di sosmed tuh temenanmu kan sama sama Sastra, Iya, sama sama Apos. Apos, Dan ini Heeh. awalnya kan bareng-bareng, bener nggak sih? Iya, bareng-bareng. Terus ngerasa nggak naiknya tuh beda-beda gitu? Iya. Kayak tahun ini 2023 kayaknya lebih banyak FYP-nya Sastra Sastra, dibanding gua. ngeri. Sastra tuh trending banget ya. Dengan ya si skena ini tuh benar-benar diabisin banget. Terus pas yang waktu itu kasus child free kan, Iya. jadi cuman Gita Saf ngomong child free udah gitu doang sebenarnya. Nah, gue sama Apos cuman jadi kayak 1-2 joke aja di TikTok. Sastra bisa dapat kayak Banyak dia. banyak banget tuh. Perkara Gita Saf ngomong child free itu bisa diperes sampai gila banget sama Sastra gitu. Hitungannya skena pun menurutku yang ngegedein Sastra juga. Iya, Maksudnya istilah skena tuh gede juga karena salah satu andil. di TikTok ya. Iya ibaratnya di ya. TikTok Sastra gitu. Tapi itu dia yang akhirnya backlash-nya gede juga mas, yang sebelah sama dia karena skena ini juga banyak juga. Kalau dari ini dampak dari podcast Kesel aja banyak orang yang kesel nggak? Ya, banyak. Ancaman apa yang paling serem ketika podcast Kesel aja? Ancaman sih zaman dulu ya, tapi karena masih belum terlalu gede jadi mungkin nggak terlalu kedetek juga. Tapi kan dulu kan belum belajar dihujat tuh gimana, terus belum belajar ITE gitu-gitu. Jadi dulu kayak Bebas-bebas aja. iya ada isu apa speak up aja upload di IGTV gitu-gitu, sempet juga diteror, tapi gue akhirnya ya udah minta maaf, gue take down. Terornya apa? Sampai separah apa? Terornya waktu itu kayak Sampai mau dikepung nggak? saya tahu kamu tinggal, karena waktu itu kan oknum-oknum gitu Iya, banyak. mas ya kan. Jadi kayak kita pertama kayak ini paling ini akun alter nih gitu kan, pas buka profilnya kok ada dia lagi dinas beneran gitu, ada dia beneran lagi naik mobil-mobil begitu. Akhirnya ya udah langsung gue tag dulu minta maaf. Kalau sekarang sih paling ya dihujat-hujat sama haters biasa aja. Dan sekarang Sastra yang banyak dihujat. Sastra lagi banyak dihujat sekarang. Nah kan naik bertiga. Iya. Terus kalian masuk MLI kan? Iya. Sastra sama lu kan masuk MLI. Masuk MLI ya. Apos kenapa nggak diajak? Apos Kenapa ini berarti kan pertemanan kalian kan dipertanyakan ya. dipertanyakan iya, Dipertanyakan. karena di konten bareng. Pas ya sahabat lah. Sekarang kan yang lagi naik trio kan dia, iya. Iya, Itu oh, juga Fitri Agung, itu pasti iya. akan ada masalah itu. Akan ada masalah itu nanti. Iya. Itu menyikapi ini naiknya nggak barengan gimana tuh? Nah, sebenarnya gue pernah bilang ke Sastra kayak Sas kita nih jangan sampai kayak terikat banget. Gue sebenarnya juga nggak mau mas. Gue banyak makanya gue seneng tuh Sastra kayak gini. Gue banyak tuh kita kayak misa-misa aja. Masing-masing. Tapi kalau kita gabung tuh Avengers Main gitu kuat, ibaratnya ya. gitu pengennya. Yang gue pengen bangun di gua Sastra dan Apos di Nomaden ya. Makanya Apos juga nyari kayak konten-konten sendiri yang udah jauh-jauh gitu. Kayak dia sampai kayak beli kostum Fir'aun menurut gue sebenarnya kenapa, tapi ya nggak apa-apa Pos. Kalau itu menurut lu bisa membawa lu menuju FYP sendiri ya. Menurut lu itu adalah salah satu cara Apos untuk apa nih harus itu Iya, ya? dan kita juga kan aneh-aneh kan, TikToker tuh aneh-aneh kan, kayak Sastra beli wig lah, Iya. gitu-gitu menurut gue nggak apa-apa, apapun kita coba gitu. Yang penting ketika kita gabung ya kita bisa main bareng gitu kan. Firaun tapi ACC Firaun. Firaun ACC, Apos beli tapi kayaknya FYP juga belum terlalu banyak juga dari Firaun itu. Berarti sayang membeli Firaun. Yang penting kan kita kan kayak ketika kita lagi syuting bertiga atau kayak kita lagi off air bertiga, yang penting masih enak aja mas gitu. Tapi kalau misalkan bertiga kan pasti disangkut-sangkutin sama netizen nggak? Ini kok bisa nggak diajak, kok ini gitu-gitu banyak Iya, nggak? selalu sih. Dan kadang semakin Sastra terkenal, semakin orang mulai ketukar mana gua, mana Sastra gitu. Sebel juga tuh mas. Kayak, Tapi nggak ada yang ketukar sama Apos. nggak ada sih sebenarnya.
Kalau Apos kayaknya orang tuh bisa ngebedain, kayaknya gue sama Apos tuh jauh gitu. Jauh, Jadi ya. orang nanya kayak, Bang, Apos mana gitu. Bang, nggak sama Apos, biasanya gitu. Kalau Sastra tuh ketuker kayak, weh konsultasi skena, kayak Ya. itu bukan saya gitu, itu teman saya gitu ibaratnya. Paling gitu-gitu aja sih bedanya. Tapi pernah ini nggak ngobrol sama Apos tuh kayak, Pos lu sedih nggak sih dengan kondisi yang masih awal bareng-bareng, terus kayaknya ini kesuksesan berbeda gitu-gitu. Pernah ngobrol nggak? Karena kan aku pernah juga kan overacting kan Oh, aku iya, Tretan iya, Muslim Pras Teguh. Nah ini beda nih secara jalurnya. Jadi Oke, gitu. oke. Kayak misalnya sekarang Rio apa Sukron sama ini ntar juga pasti beda rezekinya. Iya, Nah, benar. Lu pernah menanyakan itu nggak? Ke Apos ya? Apos kayak misal mentalmu gimana nih, terus ngelihat kita tuh kadang itu ngelihat teman-teman kita yang di sebelah kanan kiri lebih susah kan pasti ada yang support, ada yang anjing kok bisa ya. Nah lu pernah Oke. ngobrol itu nggak sama Apos? Apos juga mungkin apa ya? Mungkin karena gua sama Sastra emang dari dulu sebelum kita gabung juga lebih banyak kerjaan yang bareng sama Sastra sebenarnya Mas. Kayak dulu gue tuh kerja sama Kiki tuh bareng Sastra tapi Apos nggak ikut. Oh. Terus dulu ada di Baco TV gue berdua sama Sastra gitu. Tapi memang Apos yang duluan FVP bareng gue tuh duluan Apos. Ya. Jaksel versus Jaktim tuh sebelum gue sama Sastra tuh udah naik dulu kan. Secara stand up juga kayaknya lebih dulu Apos tuh. Apos yang bener-bener yang pertama kali Bang mau open mic itu Apos tuh di stand up Indo Jakpus. Iya, iya. Nah tapi karena urusan gue lebih sering nempel sama Sastra mungkin dan jarak Apos juga di Jaktim kan, jadi Iya. agak lebih jarang ngumpulnya gitu. Nah tapi kan Apos juga dia ngegrup sama orang lain, kayak dia sama Fikri Iya. juga ada. Tuh dia sekarang juga udah ada acara TV sendiri sama Iya, iya. Boyen gitu-gitu kan. Jadi menurut gue harusnya nggak ada masalah sih, kan beda arah juga gitu. Saya kan pasti ngelihat kalau aku dari situ Apos tuh anjing, kok kalian berdua terus kok aku nggak diajak gitu. Ada gitunya pasti. Mungkin kayak Karena aku gitu awalnya nih. Oke. Awalnya Oh, ini, berdua ini, nih. iya, iya. Pras Muslim. Bareng bertiga iya, tuh. bertiga bareng. tur dulu kan. Tur bareng. Wih, kita senasib sepenanggungan gitu kan. Gak apa-apa kayak misalnya, wih ada teman sukses, wih happy gitu. Bagus, ya. Si itu netizen yang di sebelah gitu. Iya, iya, Masa iya. lu ini gak diajak ini? Oh iya, aku gak diajak ya. Gitu. Ada Jadi rasa gitu kepikiran, tau. iya. sebenarnya. Sama sih mas, netizen juga sih. Yang nerang Apos tuh netizen Ah, kayak iya benar. Apos out gitu-gitu. Oh, iya? Kayak kalau kita lagi tag bertiga, padahal kita mau bikin video ngobrol-ngobrol aja nongkrong, tapi dianggap kayak Apos out lah garing gitu-gitu. Mental Apos gimana menurutmu? Masih kuat atau ini? Mental Apos ya mungkin hujatan, maksudnya kan dia juga di TikTok juga kadang dihujat juga. Iya. Harusnya sih head comment sih Apos bisa handle sih harusnya. Harusnya ya, karena Iya. dia udah panjang juga prosesnya. Iya, Kan? masa udah sejauh ini tiba-tiba lu sama komentar netizen yang nggak ngerti, harusnya kita nggak goyang lah gitu kan. Tapi dulu berarti Mas Arif juga sama tuh, awalnya nggak kepikiran. Iya, awalnya nggak pikir kan? Heeh. Nggak tahu ya kalau kita ngerasa teman sukses kan happy. Betul. Tapi karena kayak masa nggak diajak masuk TV ini nggak diajak sampai aku ikutan mainan mereka. Jadi kan Muslim sama Pras tuh masuk reguler di Trans Pada waktu itu. pada waktu itu. Terus setiap Apip yang Apip. Apapun kayak di story, weh mana nih Arif, mana nih Aduh. Arif gitu. Aduh, Pip. Awalnya tuh awalnya kepikiran. tuh kayak terus kayak misalnya mereka foto upload terus aku foto upload ku tempel Iya. ku tempel kasar gitu-gitu lama-lama juga yang nggak diajak ya mandi penasaran Iya, gitu kan iya, penasaran iya, kan kayak kok nggak diajak gitu akhirnya gitu Iya, penasaran di situ ya. iya penasaran di situ nah itu Oh, oke. menurutku kalau segi pertemanan tuh harus diobrolin gitu Iya. karena kan aku lebih dulu Iya sih. Berarti dulu misalnya Muslim sama Pras foto, terus Mas Arif nempelin fotonya gitu. Iya, jadi aku upload sendiri, terus Iya. mereka foto berdua nih aku di sini, nah, pakai editan iya. kasar gitu. Ada kok di sini. Nah itu apa sudah mulai sih sebenarnya. Udah. Siap berarti apos mentalmu hati-hati gitu. Tapi makanya kita kan juga kayak ada nomaden, kita masih berusaha kayak kemarin di Jikom alhamdulillah disuruh MC masih bertiga. Oke. Masih ada job-job off air yang bareng dia mintanya bertiga gitu sih masih ada juga gitu. Ya. Dan mungkin alhamdulillahnya kayak ada juga job-job yang waktu itu ngundangnya Sastra sama Apos doang juga ada mas. Karena waktu itu gue COVID kebetulan, jadi nggak ada. Bukan. Ada waktu Berarti itu, apos opsi terakhir kalau nggak ini. bukan. Kalau nggak ada. Waktu itu ada Super RZ, emang dia ngundangnya Sastra sama Apos doang. Nah gue tuh pengennya kayak jangan sampai, karena gue tuh sebenarnya gue paling nggak mau misalnya ada job gede atau ada kesempatan yang Iya. bagus, tapi itu jadi nggak bisa karena satu orang nggak bisa itu kan sayang gitu. Iya, Yang kita mau tuh kayak, misalnya kita mau 2 orang ya, gue Sastra Apos yang manapun bisa turun, pengennya begitu sebetulnya. Ya ambil aja lah. Iya, tapi itu kan butuh proses juga untuk mencapai ke Betul. situ kan. Kayak gitu sih. Semoga sih bisa
bareng terus ya. Ya. Tapi sadar nggak sih kayak kita semakin dewasa, Iya. itu emang ya udah semua orang itu punya porsinya masing-masing Iya, gitu. heeh. Kita nggak bisa kita naiknya dari tempat yang sama, naiknya sama itu nggak bisa. Iya, Gitu. iya. Tergantung momentum dan Ya, kesempatan sadar itu masing-masing. nggak? Iya sih, bener, dan itu resikonya ngegrup juga sih Mas. Kadang tuh jadi kayak kita harus nyesuaiin orang dan kayak makanya gue bilang sama Sastra jangan terlalu ketempel tuh karena itu kayak sebenarnya ngegrup nih berisiko loh. Maksudnya bahkan resiko selek aja kan lebih ada kalau ngegrup. Betul. Kalau kita nggak ada urusan bareng nggak bakal berantem sebenarnya. Tapi kayak kadang tuh gue kayak jangan gini dong bla bla kayak aduh. Ini gue bukan yang ngurusin hidup lo ya, tapi kayak hidup lo ngaruh sama hidup gue masalahnya, berarti gitu. Berarti tuh harusnya tuh Apos datang. Ya di sini saya mendinginkan kedua. Ya, betul. Kawan itu harusnya dia di tengah. Iya di tengah dia secara podium. Dengan jaket bomber gitu ya, ibaratnya kan harusnya. Rambut disemir putih gitu. Nah Gitu itu kan lah. menjadi dewasa secara grup. Nah sekarang personal, secara personal. Menurutmu menjadi dewasa berat nggak? Berat sih Mas, kayak gue Kenapa? menjadi dewasa kan dulu kan kayak lu kan mungkin kayak belum nikah terus maksudnya masih mainnya masih begini-begini juga mungkin kayak orang bilang kayak nanti lu akan kerasa jadi dewasa dari mental lu gitu kan. Ternyata sebelum dari mental menjadi dewasa ternyata lebih terasa dari fisik duluan ternyata kayaknya yang lebih kerasa Mas kayak. Merasa udah nggak se-energik dulu. Iya, terus kayak Apa perubahan fisik yang lu rasain apa? misalnya kayak betis kram pagi-pagi tuh dulu kayak cuman kalau misalkan kayak misalnya gini. Iya kayak bisa Maksud gue gini ya, main bola nggak nih, pemanasan gitu. Main bola kram, oke. Atau gue misalkan jalan kaki hari itu setengah jam nih, terus paginya gue kram gitu. Iya. Gue bisa terima, wajar gitu. Mungkin gue pakai terlalu parah gitu. Tapi kadang kayak gue nggak ngapa-ngapain podcast ngedit pagi-pagi kram kayak kenapa lo gitu. Kita nganggur loh semalam. Kenapa? Iya. Apa nih dari mana Nggak ada gitu. aktivitas berat gitu ya. Iya, jadi sebel gitu kayak kenapa kayak gitu. Terus kayak Apalagi hal yang ini, secara fisik dulu ya kita secara bahas fisik fisik. kayak Secara mata pandangan udah mulai nurun nggak? mata mungkin belum keras tapi kayak mungkin kayak kesehatan internal kayak harus diet, harus jaga pola makan itu kayak ternyata ujung-ujungnya bukan karena pengen kelihatan six pack tapi kayak lu pengen tidur nyenyak aja tuh sekarang harus kayak jaga Susah. pola makan dulu lah, harus olahraga lah gitu-gitu. Tapi susah ini nggak tidur masih kayak overthinking, insomnia gitu-gitu. Tidur sih ya itu dia kalau misalkan diet lagi lancar tidurnya nyenyak, kalau enggak kayak cuman kayak 2 jam, 3 jam gitu-gitu. Terus secara fisik, Secara fisik. secara pertemanan udah pada habis nggak? Secara pertemanan iya udah pada ada yang udah pada berkeluarga semua kebanyakan teman-teman yang dari bukan stand up ya. Iya. Karena kan di stand up juga yang bikin gak sadar tuh gue nongkrongnya banyak kan sama yang umur di bawah gue sebenarnya. Sastra sama Apos kan gue yang paling tua Mas di sana ya kan. Terus kayak anak-anak ketawa kayak Rais Ilham gitu bedanya sama gue 6-7 tahun sebenarnya itu. Gak kerasa karena kita kerja bareng aja di ketawa kan. Sebenarnya kalau ngobrol kayak baru nggak kayak iya anjir lu tuh masih muda Ham gitu dibandingkan gue gitu ibaratnya. Rais juga masih muda ternyata. Rais muda banget Iya, gitu. mukanya yang tua. Iya bener. Sebenarnya yang seangkatan gue kan udah pada kayak 91 tuh siapa? Mas Indra tuh 91 Indra, ya iya. kan, Pras tuh 91, Rigen, yang gitu-gitu sebetulnya. Yang seumur gue. Terus temen yang ngerasa kehilangan temen apa? Kayak dari mana? Kan biasanya kan ada temen SMA, Iya. nongkrong temen apa gitu. Temen SMA sih, temen SMA kayak nongkrong sekarang setahun bisa 2 kali doang, bisa 3 kali doang gitu, jarang gitu. Temen rumah? Temen rumah juga udah pada pindah juga. Kayak dulu di rumah gue tuh ada teman-teman tetangga, sekarang sisa gue sama 1 orang lagi itu juga udah jarang ketemu juga. Terus satu lagi. Ketika dewasa apa yang sekarang banyak desakan-desakan apa sih menjadi dewasa tuh kayak gimana sih harusnya? Kayak desakan-desakan orang ke lu tuh apa Iya yang sih, bikin itu semakin dewasa kan tanggung jawab semakin gede. Iya. Terus pemikiran udah nggak bisa yang hahi lagi gitu. Nah itu apa yang sedang mengganggumu? Kalau yang mungkin mengganggu gue kayak sekarang gue lumayan kayak hujatan Tentang apa? hujatan orang tuh gue ternyata lumayan bukan yang pikirin ya tapi kayak kenapa dia benci sama gue ternyata ada gitunya gitu. Hal apa ini apa yang dirimu buat atau Yang gue buat misalnya kayak nge-tweet tentang Gen Z gitu kayak niatnya mau bercanda doang sebenarnya kan pengen bikin orang Twitter ketawa aja tapi kayak misalkan kayak aduh misalkan 1000 orang ketawa tapi 200 orang sebel tuh worth it gak ya gitu mulai kepikiran gitu mas sekarang ya kalau
2 tahun bodo lalu, amat tuh. 2 tahun lalu kayak lu sebel sama gue, lu gak ngerti berarti gitu doang. Sekarang kayak, ini kenapa nih orang benci sama gue gitu, kayak bisa gak sih gue kurangin sebelnya tapi nambah yang ketawanya berarti gitu. Berarti dulu waktu ngebikin hitungnya ngebikin karya lah ya. Itu bodo amat yang yang di kepala keluarin. Sekarang ada pertimbangan bahwa ini kalau misal gini jahat gak sih? Ini melukai gak sih? Apa ini buat di off air aja, apa ini buat di konten-konten yang kayak misalnya kayak di noise aja yang lebih intim ibaratnya dibandingin TikTok dan Twitter sih terutama. Hujatan Twitter tuh lumayan bikin gue kayak, ini sebenarnya nyari apa sih begini-begini gitu. Berarti ini ya cuman branding doang sebenarnya. Tapi kan ngerasanya itu cuman branding atau karena udah mulutmu kan hitungannya jahat juga, Za. Di itu, konten, jadi branding atau memang itu udah banyak pertimbangan tuh sekarang untuk nge-tweet sesuatu. Mungkin kayaknya kalau gue boleh ralat kayak di Twitter aja kayaknya. Kalau di TikTok gue masih nggak ada remnya lah karena gue ngerasa orang ngerti nih konten nih gitu. Tapi kalau Twitter kan kayak opini mas, kayak kita niat kita bercanda nih. Tapi orang mikirnya kayak ini emang serius gitu. Karena ada temen gue kayak dulu kita kerja bareng, tapi kayak sekarang dia ngatain gue di Twitter gitu. Jadi kayak dari temen menjadi haters kan. Nah gue mikir kayak kalau akun alter yang nge-hate gue yang avatar Korea gitu mungkin emang dia nggak paham lah dan ini temen nih, fotonya ada bener. Temen dan dia juga bukan pengangguran, dia orang ada value gitu, dia kerjanya benar, dia berkarya juga. Kok dia bisa sebel ya sama konten gue, apa emang gue salah gitu. Wah, itu mulai jadi kepikiranmu tuh? Mulai kepikiran kayak, apa adakah tweet gue yang kelewatan kah? Atau ada omongan gue di YouTube yang mungkin terlalu offside gitu-gitu ibaratnya. Tapi pernah ngebikin sesuatu nih kayaknya terus abis itu dipikir ulang ini kayaknya jahat banget. Iya. Terus akhirnya nggak jadi dinaikin. Ada nggak yang gitu? Pernahnya ngapus tweet ya, kayak nge-tweet terus 2 menit dihapus. Nah, tapi kok selalu ada yang udah screenshot dan dia angkat lagi gitu. Tolonglah nih orang-orang Twitter, ada yang standby untuk nge-screenshot orang-orang kayak dihapus nih gitu tuh ada orang kayak gitu. Gue kayak banget gitu. Ada kadang-kadang kayak ngerespon haters pas gue baca, nih kayak kelewatan gue hapus nih. Terus orang lain kayak, bang kenapa dihapus yang ini gitu. Ada Jadi ada masalah lagi. Jadi ada masalah lagi. Berarti emang kalau di Twitter tuh emang goalsnya tuh kita mencari lucunya dulu ya. Sebetulnya niat kita dari hati itu mencari lucunya. Tapi kadang kayak untuk lucu itu harus, terutama kalau konteksnya Gen Z kan kayak gue harus nyerang Gen Z kayak memuji Gen Z, lucunya di mana? Gak ada kan? Gak ada. Mereka menjadi korban. Nah, nggak ada. Tapi banyak Gen Z yang tersinggung atau bahkan yang tersinggung tuh kayaknya gue rasa ini bukan Gen Z nih, lu emang pengen membela aja gitu ibaratnya kan. Tapi biasanya kalau misalnya tersinggung atau itu jadi benar-benar ketawa dan ada beberapa orang yang setuju, berarti emang ya itu benar gitu. Benar dong gitu. Makanya itu yang tadi gue bilang kayak worth it gak? Misalnya menurut lo Mas Arif, kayak worth it gak kita bikin 1000 orang ketawa nih, tapi lu di saat yang sama bikin 300 orang sebel banget sama lu. Atau mendingan gue bikin yang ketawa cukup 500 aja, tapi yang sebel cuma 5 gitu misalkan. Nah, gue dulu ngejar yang 1000 ini. Sekarang kayak gak apa-apa deh, gue deh, gak usah semuanya banget nikmatin, yang penting gue gak nyari musuh lagi lah gitu. Mengurangi musuh? Mengurangi musuh lah, terutama di Twitter ya terutama tuh. Karena balik lagi ya, kita gak bisa menyenangkan semua orang gitu. Iya, itu dia. Apapun yang kita bikin pasti ada hatersnya gak sih? Iya, di Twitter kayak misalnya gini deh, kayak gue dihujat masih oke lah. Karena gue memang beropini. Dan memang gue ngatain sebuah pihak gitu, oke karena. Mas Yusril kemarin kan lebih parah lagi dibanding gue kan. Dia ngapain dia? Jadi dia di Jogja, dia foto gitu kan. Terus dia bilang kayak Jepang, bukan. Ini pasar apa gitu. Udah konten foto, dihujat juga oleh netizen gitu. Karena kayak, emang ini bukan Jepang, ada aja pokoknya celah. Ada haters, pokoknya ada lah pokoknya. Ada aja. Apapun yang kita bikin itu pasti ada hatersnya. Pasti ada haters, terutama di Twitter, apapun salah. Di Twitter. Yang pernah kulihatnya ada di YouTube. Video pemandangan, sinematik bagus, ada dislike-nya. Ada dislike-nya. Salah apa pohon-pohon? Salah apa pegunungan? Ada dislike-nya. Anjir, orang ini kenapa sih gitu? Di TikTok gue juga pernah lihat kayak cewek dihujat karena dia dianggap jadi dia di TikTok nggak ada masalah. Dia di-upload ke Twitter baru dihujat. Nah, dia dihujat karena dianggap kayak cara makan sushi lu salah gitu. Hanya itu. Iya. Jadi kan ini kan sushi kan ini nasi nih Mas nih. Ini ikan nih ya kan. Nah, misalkan ini kecap nih. Kita taruh nasinya di kecap gitu. Nah, menurut orang Twitter, di Jepang itu ikannya yang kena kecap. Lu salah lu. Lu nggak menghargai budaya Jepang gitu. Gue kayak, gue orang Jawa gitu. Kenapa
masih untung gue makan sushi. Berarti gitu kan harusnya kan. Itulah susahnya di Twitter tuh. Itu yang gue bikin juga karena aku kan lagi ngebikin, karena aku kan orang Jawa kan, dari ke Jakarta. Keresahan kita itu kalau kita pesen es teh itu datangnya nggak manis. Pesan es teh datangnya nggak manis. Nggak manis. Oke. Karena di Jawa, itu kan di Jawa Tengah di sana lah. Itu kita pesen es teh, itu pasti manis. Oh gitu. Nah itu aja banyak yang kesel. Lu ngapain sih sana balik lagi ke daerah lu gitu-gitu. Itu doang kayak masalah es teh manis udah berantem nih gitu. Oh jadi kalau di sini lu harus ngomong mas es teh manis ya? Iya. Kalau es teh doang dikasih yang tawar. Tawar gitu. Lu bahas lah itu. Nah aku bahas kan, terus sampai banyak kayak duta es teh dan lain-lain. Iya, Gitu. Cuman gitu doang. Tapi hatersnya ada, orang-orang beneran kesel karena es teh. Karena es teh Iya. doang. Padahal cuma minum kan apa sih? Paling diabetes gitu kan. Iya, Buat makanya. kita kan, tapi ada banyak. Pokoknya gitulah, haters tuh selalu ada. Tapi ada. dengan percaya nggak kan dengan adanya haters, lu jadi makin besar. Sebesar ini karena haters. Bener sih, dan gue juga untungnya orang yang bisa memainkan haters ya. Kayak haters tuh sebenarnya jarang gue diemin gitu. Ya. Entah kalau head comment yang sangat bagus atau sangat gede pasti gue kontenin gitu. Kalau yang lumayan bagus tuh pasti gue reply, ibaratnya gitu-gitu. Tapi kalau cuma kayak garing lu, cringe lu gitu mah kayak nggak pernah gue Biasa, balas biasanya. Karena kan bener kata Bang Popon gue nonton YouTube Rigen, kayak netizen tuh orang Twitter ngerasa kayak bilang komik gak lucu tuh kayak mereka tuh ngerasanya udah savage banget. Iya. Kalau itu kan kayak hinaan kita yang pertama kan dalam kehidupan tuh dianggap gak lucu gitu sebagai komik kan. Jadi kalau yang Wajar ya. wajar banget dan itu yang pintu pertama ibaratnya. Tapi kalau haters yang bisa ngegali lebih dalam lagi kayak di atas nggak lucu kayak munafik lo atau yang lebih personal, biasanya kayak ini boleh juga nih, itu pasti gue respon biasanya. Misalnya gitu-gitu. Tadi Iya, misalkan gitu. kan bisa ada kan. Tapi karena menurutku tuh karena dia itu tidak memperlihatkan dirinya itunya itu ada rasanya sosmed itu tempat buat ngebuang emosi tahu sebenarnya. Iya. Dari kerja dia gitu-gitu. Kita lah yang menjadi korbannya itu kan. Iya. Makanya akun-akun yang alter tuh kayak sebenarnya curang gitu. Kayak ada beberapa temen gue yang memang gue kenal di real life tapi akun dia memang alter kan. Iya. Belum lu curang lu pakainya alter di Twitter lu bisa ngomong apaan aja anjir gue nih harus jaga-jaga gitu. Gambar-gambar Pikachu gitu-gitu. Iya curang banget. Dan sekarang kayak ada yang followersnya banyak juga gitu kan. Kayak gitu ibaratnya di Twitter. Di umurmu sekarang pernah ini nggak? Di setahun kemarin deh. Pernah nangis gak sih? Tahun kemarin nangis ya. Pernah nangis gak? Seorang Oza pernah bersedih nggak dengan kontennya yang ini banget, yang apa ngecengin Gen Z sejahat itu kalau podcast. Pernah nangis gak? 2023 ya. Atau sebelumnya deh pernah hal yang sedih yang pernah lu rasain apa? Apa ya paling kayak ya bela sungkawa sih pasti mas ada temen yang Masih itu dong. Kayak aku kan kemarin pernah nangis karena bapakku meninggal. sama itu bela sungkawa juga Ibuku kan. meninggal. Enggak yang ada di dirimu nggak ada. Kayak misal Teman-teman. kehilangan duit. Kayak kehilangan teman gitu. Ada teman yang meninggal dulu. Kalau terakhir sih Nangis gitu. nangis yang kejar sih kayaknya itu ya. Apalagi ya nangis ya. Ya berarti hidupmu baik-baik saja berarti. Tidak ada Eh, atau ngerasa tipe orang yang ngerasa ya udah nikmatin gitu. tapi yang tadi dihujat oknum itu nangis mas. Karena nyokap gue nangis duluan gitu ibaratnya. Oh, ibumu berarti ngelihat Dia ngelihat. memantau kehidupanmu di sosmed gitu nggak? Kayaknya dia baru nonton podcast gue tuh waktu dihujat itu karena Oke. dia buka Instagram gue tiba-tiba tuh kayak komentarnya kayak mati kau bodoh gitu-gitu kan. Nah terus dia nangis di situ. Nah gue nangisnya ngelihat dia nangis gitu. Yang bikin gue nangis kayak umur gue udah 30 masih aja bikin orang tua nangis gitu. Dari komen gitu. Dan dari kayak gue gak nyangka anjing ini podcast setelah aja kok bisa bikin nyokap gue nangis nih gitu. Disitulah akhirnya gue kayak minta maaf ke dia, abis itu gue bikin konten minta maaf juga dan ke orang-orang itu. Itu sih kayak terakhir nangis gue yang lumayan kejer ya. Ya. Tapi tetap karena sayang ke ibu ya sebenarnya. Ke ibu kenapa sih yang ngelahirin kita nangis karena Konten gue iya, konten dan gitu. nangis malunya juga mas kayak gue masih bawa masalah aja ke orang tua nih udah umur segini harusnya gue udah ngasih cucu ibaratnya gitu kan. Karena waktu itu umur gue kan udah 30 apa 29 gitu lah. Itu kan malu banget gitu ibaratnya. Tapi tuh rasa bersalahmu ke orang tua nggak untuk sampai sekarang belum nikah? Belum nikah sih orang tua gue nggak pernah ini ya, nggak pernah ada omongan sih dan gue juga masih ada abang gue untungnya, jadi ada bantalan kan ibaratnya kalau ditanya gitu. Tapi dia nggak ada kayak kode-kode
menikah. Karena kan kalau orang tua aku kan kode-kode terus. Sampai akhirnya meninggal sekarang. Iya, kode-kode terus nggak tahu aku kode-kodenya gimana, meninggal gitu. Kalau orang tua gue dari dulu sih, tapi memang kode biasanya kayak gimana? Kayak orang tua gue lumayan santai mas sebenarnya. Karena kalau aku kodeku adalah ke ponakanku gitu. Karena kan tiap aku datang ke Surabaya terus selalu bilang ayo nikah. Terus bapakku kan pensiunan. Iya. Gaji cuma 3 atau 4 jutaan. Oke, pensiunan. Terus gue bilang ya kalau nikah sini duitnya. Oke. Jangan ngomong doang, ini bercanda ya. Maksudnya nadanya tuh jangan ngomong doang. Iya. Mana duitnya gitu. Terus setiap aku datang ke Surabaya selalu digituin Za. Selama 2 tahun gitu. Oh, dibahas terus tuh. Pokoknya datang, ayo nikah, duitnya mana dong? Gitu. Sesandai itu aku. Itu terus 2 tahun, 1 bulan sebelum meninggal, keponakanku dia bilang, itu Omu kan kemarin bilang menikah, ayo sini modalin. Ternyata selama 2 tahun, bapakku tuh nabung buat aku buat bisa nikah. Berat tuh ya mas ya. Iya. Terus habis itu ya udah nggak ada dikasih tahu ini dia nabung sekian dan jumlahnya sama yang diomongin ke ponakanku. Gitu. Oh. Jadi gitu terus lamaan sih ininya kodenya gitu. Iya. Andai dia bilang ini aku ada modal, ayo berangkat gitu. Iya. Gitu. Iya. Itu kode-kode orang tua ya. Iya. Ya. Dan nggak ada kode-kode. Keluarga ada berapa ini anak? Keluarga 3 bersaudara. Tapi 1 udah nikah. Enggak belum ada nikah mas. Dan abang gue. Cat free? Enggak juga. Enggak. Emang gak nikah? Tapi memang bokap gue dari dulu udah bilang kayak kalau menikah nikah aja. Itu udah dari gue SMA gitu. Jadi SMA nikah nggak apa-apa kalau misalnya ketemu jodoh. Dia udah bilang gitu dari dulu kayak karena menurut dia kayak sebenarnya akil balik tuh udah boleh nikah harusnya. Tapi lingkungan aja nih yang bikin tuh kayak nikah tuh umur 25. Kayak maksudnya bokap gue punya kepercayaan itu. Terus gue sama abang gue kayak mungkin dia ngomong kayak gitu supaya kita nikah cepet gitu mungkin ya, tapi ternyata kayak ya nggak ngaruh juga gitu. Apa alasan lu susah menemukan pasangan apa yang tepat untuk menikah? Karena kan Susah menemukan kita di umur pasangan. 30 bro. Iya sih sebenarnya ya. Teman-teman kita udah pada nikah, udah punya anak. Iya sih. Kita masih ngengong-ngengong nih. Dulu itu gue Apa ke dalammu? Kenapa? Nggak tau ya, tapi yang gue omongan yang agak nyangkut di gue dulu ada namanya Yuda Yuts, penjaga di Ketawa kan. Waktu itu gue ulang tahun ke-30 mas di Ketawa, kita beli minuman lah ngobrol. Nah dia ngomong gini ke gue kayak, Za, ini kan lu ulang tahun 31 nih. Menurut gue, lu kalau bisa nikah jangan apa di atas 33, dia bilang gitu. Kenapa? Nah terus emang kenapa bang? Karena lu kan orangnya cuek, ntar di atas 33 tuh lu malah, bukannya mikir malah lu makin cuek lagi, kata dia gitu ya. Gue juga belum tahu, karena gue tahun ini 33 ntarnya akhir tahun nih. Berarti nunggu nih 33 nih kita. Untuk membuktikan, ya aja. Enggak juga. Kalau bisa dapat mah mendingan dapat gitu. Tapi ya itu yang gue pikir kayak, semenjak dia ngomong gitu 33 tuh jadi agak kayak deadline di gue gitu rasanya. Kayaknya gue harus minimal ketemu orangnya sebelum 33 deh. Nikahnya mah nggak tahu kapan, tapi yang penting ada orangnya dulu gitu. Tapi sekarang lagi dekat sama ceweknya? Sekarang sih lagi nggak deket yang serius banget sih, lagi kosong-kosong aja man. Kenapa? Alasan susah untuk deket sama cewek apa? Mungkin karena kayak kalau kemarin kan aku udah ngobrol sama nih sama kuku kayak gini. Dia punya jawaban beda. Kalau gue masalah ngobrolnya itu sih mas, kayak maksudnya kayak seumur gue nih yang jomblo tuh udah hampir nggak ada kayaknya. 91 sampai 93 tuh udah pada punya anak semua kan. Nah Gen Z itu kayak gue ngobrolnya rada lumayan susah gitu kayaknya. Kalau kita nurun agak susah. Agak susah. Susahnya deket sama Gen Z atau di bawah kita lah. Itu apa menurutmu? Obrolannya dan obrolannya apa? Dan mungkin gak kitanya doang ke mereka ya, tapi mereka ke kita juga mungkin juga kesusahan juga gitu loh. Dari cara memandang, ini bukan referensi ya, bukan kayak bukan selera pokoknya. Bukan masalah wawasan. Bukan masalah wawasan. Cara memandang sesuatu aja gitu. Cara memandang tentang kehidupan ini gitu. Iya dan karena kita udah duluan nih hidup nih, terus dia belum melewati apa yang kita lewati. Iya. Untuk menjelaskan ini susah. Itu kayaknya, dan ada beberapa Gen Z yang memang mungkin mereka lebih tentang mereka banget gitu loh. Jadi kayak waktu itu ada orang gue deket nih, ngobrol-ngobrol tapi tentang dia mulu gitu. Gue kayak dengerin mulu gitu kan. Nah gue beberapa kali sama Gen Z kebanyakan yang kayak gitu. Mereka cerita aja tapi nggak. Padahal kitanya pengen didengerin juga. Iya gitu. Berarti dalam hubungan itu harus ada saling. Benar. Ya kan? Yang dibutuhin Oza sekarang itu adalah rasa salingnya itu. Rasa salingnya itu. Ya. Sejauh ini kan cuman satu arah doang. Satu arah doang. Harusnya saling mendengarkan. Iya, gitu. Itu sih mungkin ya. Secara fisik
di usia 30 nih udah mulai pilihannya udah mulai dikurangin nggak? Secara fisik udah mulai agak dikurangin kayaknya. Dulu kan kita ini kayak yang bohai rambutnya udah harus ini. cakep gitu kan. Sekarang yang penting ada lah gitu. Nggak maksudnya tetap cakep tapi Iya, nggak bisa yang, lah dilihat iya, enak. Iya. Karena udah badan pasti ada turun-turun, ada apa 30 kan ah. mungkin gitu ya. Kayak gitu kayaknya sih, lebih kayak gitu sih mas. Nah ini kemarin kan kita lagi rame debat pilpres. Debat pilpres. Nonton nggak kemarin? Nonton kemarin ada ini juga. Apa yang diingat dari debat kemarin? Nah, gue kemarin tuh sebenarnya kayak gue selama ini sebenarnya nih mungkin gue juga agak Gen Z nih. Selama ini gue nggak pernah nonton full mas debat pilpres yang kemarin. Yang 1-2? Yang 1-2 gue jujur gue Pilpres nggak sama nonton Cawapres full. ya? Iya, gue cuma nonton potongan-potongan TikToknya doang. Betul. Nah kemarin karena ada kerjaan nge-host, jadi gue mau nonton full. Iya. Nah gue sadar tuh kayak betapa susahnya ya menjadi, maksudnya kayak lu ditanya nih, itu kan diundi kan, tuh Iya. kayak oke, temanya geopolitik apa C segala macam. Iya. Pertahanan adalah bla 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 bla. Oke, paslon nomor sekian, silakan waktunya semenit dari sekarang. Gue kayak, aja susah banget lu, tiba-tiba harus jawab kayak gitu, nggak boleh salah. Dan harus tahu banyak hal ya. Iya, lu harus tahu banyak hal, lu harus ada data segala macam. Menurut gue sih itunya doang aja udah susah banget gitu dari menjadi seorang capres gitu ya. Mereka bertiga tuh menurut gue susah banget ada di situ. Kalau aku kayak ngerasa ada ini gak sih kayak misal ini tuh kayak sabung ayam dipertontonkan Iya, untuk masa jabatan 5 tahun gitu. Iya. Kayak bener kayak ayo taruh ayo gitu. Tapi emang yang namanya debat sih emang begitu emang. Gitu ya. Ya serang-serangan dan menjatuhkan satu sama lain kan. Karena itu kan bukan acara diskusi gitu. Itu memang acara debat kan. Dan tegang banget itu Tegang banget. Wah, seru gitu. Kayak gak ada unsur entertainnya gitu. Iya. Ya kan harusnya kalau unsur entertain kan kita datang paslon pertama, koreo dulu tuh. Nah, Ya, itu gitu. enak sih. Dua gitu kan. Jadi kayak kepake terus MC-nya bisa Igun. Iya. Igun kayak terlalu entertaining sih kalau Igun. Tapi makanya sempat ada isu yang konten kreator bisa menjadi moderator itu sebenarnya bagus tuh kalau harusnya. dia. Biarpun kalaupun nggak kita tapi yang lain lah yang lebih bisa. Iya biar nggak tegang-tegang banget. Karena kemarin si moderatornya juga belibet-belibet dia. Iya. Kurang asik gitu. Mungkin dia panik juga diteriakin dari belakang segala macam kan. Mungkin bisa kayak yang sejauh ini di politik kan anak stand up mungkin ya. Iya. Kiki lebih banyak lah. Kiki Boleh Kiki satu dah gitu. Kiki satu. Kiki berdua AT sekarang kan lagi Oh politik iya, banget nih. lagi politik, Nah, ya bagus boleh tuh. Ya kan bisa Jadi jadi biar nggak tegang Bang banget. Panji juga boleh juga. Boleh. Ya kan. Cuman jangan yang terlalu kayak Ebel berdua Gerald jangan juga ya kan ini kan tetap politik nih ya kan. Ya, tadi modern dia ngengong. Jangan juga tuh keterlaluan gitu kayak Dustin berdua wakwau gitu ya. Jangan dong, ini kan urusan negara ya kan. Iya. Tetap tahu batas juga gitu maksud Betul, gua. influencer sih, tapi ya jangan mereka dong. Jangan. Tolong deh. Tapi kalau mereka juga lucu juga kali. Kalau mereka lucu juga tapi kayaknya takutnya mengambil spotlight dari Terlalu ya. Iya, terlalu. Orang fokusnya ke dia bukan ke paslonnya. Takutnya begitu. Harapanmu buat ini Buat capres capres ke depan ya. Dengan segala gimmick, dengan segala perang buzzernya udah kelihatan dong siapa yang buzzer. Udah kayak Kayak orang kayak ini bukan buzzer khas. Iya. Udah dibayar di situ, udah tahu. jujur aja gitu ya. Iya gitu karena sekarang kita udah tahu lah nggak mungkin tiba-tiba misalnya ada blunder atau tiba-tiba naikin Iya. ini serang gitu udah Udah ketahuan. Harapan gue lebih ke di buzzer ya sih kayak Mas. Karena kayak kalau kayak mungkin bukan buzzer ya tapi kayak pendukungnya di belakangnya terutama influencer yang mendukung gitu. dengan jelas mendukung Dengan ya? jelas dengan telak karena kan kalau capresnya sama kita mah jauh deh gitu. Ya. Mungkin kita juga nggak ada pengaruhnya di mereka gitu. Itu yang teman-teman kita lah ya. Teman-teman kita ini menurut gue jangan sampai ada ya karena beberapa udah mulai kayak dari ceng-cengan di tweet oma kayak ini ribut beneran gak sih? Nah gitu yang gue harapkan kayak ya udah ini juga pilpres sampai Februari doang mendingan lo nggak usah ada yang berantem gitu. Santai. Dan nggak ngaruh juga kayaknya berantem di Twitter gimana pun terhadap merekanya kan. Berarti ketakutanmu adalah nanti setelah pilpres selesai mereka tetap berantem tuh. Iya jadi ada Tetap gak sentimen. nyapa gitu. Padahal dulunya dia temenan gitu. Dan kita sekarang ngapa-ngapain aja tuh dikira mendukung gitu. Takutnya tuh diseriusin sama netizen gitu. Nah aku bikin konten politik dikira itu gitu. Padahal kan belum masuk. Iya makanya. Selalu bikin apa aja kayak Iya. cair nih kagak juga gitu. Emang bikin konten aja. Ya, ntar kalau gitu. cair ku akuin kalau cair nggak apa-apa. Gitu. Itu sih. Gitu. Terus harapan ini gua. harapanmu di tahun 2024 pengen ngapain? Mau bikin apa? Harapan sih Terus pengen pengen jadi apa mungkin? special show sih pengennya sih mas sebenarnya. Belum Insya pernah Allah ya belum pernah. Stand up 1 jam lebih gitu 1,5 jam gitu pengen supaya pernah aja terus abis itu
setelah itu materi nulis lagi yang baru gitu, yang fresh kan. Katanya kan kalau habis spesial kan jadi lu Nagih. dan Betul. akhirnya lu nulis baru, lu nggak manja sama materi lama gitu ibaratnya kan. Pengennya sih gitu tour gitu kayak teman-teman yang lain tuh Itu pengen. di ini stand up. Di ini influencer di sosmed apa? Pengen bikin sesuatu apa? Podcast udah Iya. nih door nih udah tahu. Kalau di konten pengennya sih sebenarnya untuk terus FYP aja di TikTok ya Mas, itu aja udah Itu bisa bertahan di industri ini ya. Untuk FYP terus tuh effort banget itu. Pengennya sih bisa bertahan mulu, bisa terus relevan, nggak turun, ibaratnya segitu-segitu aja. Di era-era ini komik-komik pada ini bikin musik, bikin lagu. Mau bikin lagu juga nggak? Kayak Yono nih yang baru nih. Iya sih. Apa karena efek Raim dan lain-lain ya? Iya, Davi sih paling gue salut sih Davi. bisa. Musisi aja belum tentu bisa viral 2 kali gitu dengan logo yang berbeda kan. Musik mungkin kalaupun bikin juga nggak yang mungkin masih masih bareng teman-teman dan masih bercanda-bercanda lah ibaratnya gitu. Ada lagi yang mau ini diharapkan Apa ya? buat ini? Jodoh. Jodoh ngalir lah ya, jodoh ngalir. Jadi masih belum ini ya, belum terdesak banget ya. Belum yang kita kayak gua belum sampai install Bumble lagi, belum sampai lah yang penting gitu. Belum install. Dulu aktif pas Covid, tapi abis itu gua uninstall lah gitu. Jadi kalau misal ini kalian merasa tipe idaman harus DM aja Oza. Jangan, Gitu ya. jangan alter juga, jangan. Ya itulah harapan-harapan gua. Terima kasih Oza udah Thank you, berkunjung. Mas Arif ya, sudah mengundang gua nih. Ini pertama kali aku ngobrol sama Oza dan ya udah ini hitungannya lebih kenal lebih dekat lagi lah. Ntar berarti kalau ntar aku datang lagi kemana nyapa nggak akrab aja nggak apa-apa Oza. Sebelumnya kan juga nggak apa juga kita. Oke terima kasih Oza, jangan Thank lupa you, guys. subscribe, komen, like Octave Media, support terus dan kasih tahu pengen ngundang siapa gitu. Yang deket-deket dulu tapi yang stand up dulu dah. Iya. Gitu. Oke terima kasih, dadah.